Tes, cek. Adik-adik mahasiswa yang sudah join, boleh dengar kita suara. Halo? Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Siang, dokter. dapat dengar kita suara? Dapat, dokter. Oke, sip. Tunggu teman-teman yang lain nih, jam 2. Baik, dokter. Baik, dokter.
Ya, selamat siang, adik-adik mahasiswa. Udah bisa didengar? Kalau bisa didengar, eh, satu orang boleh tolong respon. Suara saya bisa didengar? Bisa dok. Selamat siang, dokter. Suaranya agak sedikit kecil, dokter. Kecil? Iya, dokter. Suara masih kecil. Tunggu ya. Oke, wait. Sudah bisa sekarang? Halo? Sudah dokter, sudah bisa. Sudah cukup? Ya, untuk sebelum kuliah dimulai, eh, tolong nanti sementara kuliah kamera on. Juga untuk nama, kalau boleh di rename, jadi format nama adalah name dan juga nama mahasiswa. Kalau yang dari teman-teman yang dari UNES, bisa ditulis saja UNES dan name dan nama mahasiswa. Bisa jelas? Dokter, suaranya masih terlalu pelan. Terlalu pelan. Kalau ini masih pelan, saya di Belum, tempat dokter. umum soalnya tidak bisa pakai suara sendiri. Terlalu harus pakai headset. Masih tidak terdengarkah? Atau sudah boleh? Cek, tes. Masih pelan, dokter. Kalau cuma satu orang yang merespon, sepertinya suara saya lumayan jelas. Yang lain, adakah yang merasa kekurangan? Masih kurang jelas, dokter. Hanya Enita yang tidak jelas? Atau ada yang lain yang jelas? Sudah, dokter, sudah jelas. Sudah, dokter, sudah jelas. Berarti mungkin device-nya Enita yang perlu direvisi. Jadi mungkin perlu pakai headset atau peralatan yang lain. Untuk mahasiswa yang masih belum rename, sesuai dengan pemberitahuan tadi, tolong di rename. Ini ada Alexander Roring belum, Agnes Karawan, Aprilia Tani. Tidak perlu tulis kelas, tulis saja NIM dan nama. Ya, teman-teman dari UNES, terima kasih yang sudah bergabung.
Ya, selamat siang, adik-adik mahasiswa semester Siang, 5. dokter. Siang, Ya, dokter. Siang, dokter. kita akan mulaikan untuk kuliah kita pada siang hari ini. Pertama-tama, untuk peraturan selama kuliah, tolong kameranya di-on, dipasang kamera, speakernya mute. Nanti akan ada kesempatan untuk adik-adik yang mau bertanya, kita akan buka untuk forum diskusi, baru bisa mute mikrofonnya. Oke, sebentar saya share screen. Ya, selamat siang. Kita akan mulaikan kuliah kita pada hari ini, Rabu 8 September 2021. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bergabung. Selamat bergabung juga untuk, saya tidak suka panggil adik-adik, saya panggil teman-teman saja ya. Untuk teman-teman dari UNES. Ada 20 orang teman-teman yang mengikuti program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Mengajar, dan senang sekali kalau pada kesempatan ini teman-teman dari UNES boleh bergabung dengan kami dari UNIMA. Kedepannya kiranya kita boleh, UNIMA dan UNES juga boleh membina hubungan kerjasama yang baik, boleh membina hubungan pertemanan yang baik, dan nanti kedepannya kita boleh bekerja sama. Nah, kuliah kita pada hari ini adalah sejarah asas dan permasalahan etika dan hukum kesehatan. Perkenalkan, saya Luciana Pongo, dosen pengajar pada topik hari ini. Jadi sekilas balik lagi untuk perkenalan, terlebih ada yang baru mungkin pertama kali ikut dengan kuliah. Untuk mata kuliah etika dan hukum kesehatan akan ada 3 dosen pengajar, yaitu saya sendiri, akan ada Dr. Pinkan, dan juga ada Ibu Jili. Nanti kami akan membagi sesuai dengan topik, dan untuk link kuliah, karena kita masih kuliah online sampai saat ini, akan dibagikan melalui grup mata kuliah. Ya, demikian perkenalan. Nanti kalau ada yang perlu tanya, boleh ditanya secara forum di sini. Kalau ada yang suka japri juga boleh. Outline kuliah kita pada hari ini, kita akan bicara tentang sejarah hukum kesehatan, asas hukum kesehatan, dan juga masalah etika dan hukum kesehatan terutama di Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang etika, bagaimana tentang hukum, bagaimana tentang moral, maka sekarang ini kita akan belajar bagaimana sejarah hukum kesehatan baik ada di dunia maupun di Indonesia, apa saja yang menjadi asas-asas dalam hukum kesehatan. Kemudian kita akan membahas juga masalah etika dan hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Sejarah hukum kesehatan di dunia ini dimulai ada beberapa tahap, ada beberapa era. Ada dimulai dari disebut dengan era priestly medicine, era Hammurabi, era Hippocrates, era Edinburgh, dan abad 19. Apa itu priestly medicine? Priestly itu dari priest, Inggris dari priest, yaitu pendeta. Nah, zaman dahulu kala, penyakit itu masih dianggap sebagai misteri. Orang tidak tahu kenapa dia tiba-tiba sakit, kenapa dia tidak tiba-tiba tidak seperti biasanya, ya. Misteri, itu semua misteri. Kenapa saya tiba-tiba begini? Kemudian juga dianggap sebagai suatu kejadian supranatural. Tidak bisa dijelaskan kenapa.
Sungguh sebenarnya sampai saat ini untuk penyakit-penyakit juga ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Masih banyak penyakit yang belum bisa dijelaskan dengan ilmiah oleh ilmu pengetahuan. Namun kalau zaman dahulu sekali itu memang penyakit itu dianggap sebagai suatu kekuatan supranatural yang menyerang manusia sehingga dia sakit. Atau ada juga yang berpendapat bahwa penyakit itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, di sini orang-orang yang menjadi bertugas sebagai tokoh agama atau kita bilang pendeta, dia berperan sebagai penyembuh atau sebagai dokter. Mereka mungkin mempraktekkan beberapa hal untuk membantu orang yang sakit itu, yang ada gejala itu, untuk gejalanya hilang ataupun sembuh, dan menggunakan berbagai cara. Jadi pada dasarnya penyakit itu tidak semua harus akan sembuh dengan obat. Ada penyakit-penyakit tertentu, sakit-sakit tertentu yang sebenarnya sembuh sendiri. Jadi mungkin setelah seseorang itu berdoa ke pendeta, ke orang-orang agama, dan dia sembuh, maka dianggap yang mendoakannya itu adalah dokter atau penyembuh. Jadi seperti itu. Itu karena itu disebut era priestly medicine. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu era Hammurabi, di mana terjadi di Babilonia, Irak, kira-kira 2200 sebelum Masehi. Nah, ternyata di zaman itu sudah mulai ada praktek pembedahan. Makin berkembang mungkin karena ada yang sakit, ada yang luka, sehingga orang-orang yang dianggap berilmu itu, punya ilmu keagamaan, mereka mulai menggunakan alat atau bahan untuk menyembuhkan luka misalnya, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan pembedahan. Jadi itu sudah mulai ada untuk praktek pembedahan. Kemudian sudah mulai ada sistem imbalan. Jadi kalau saya sakit, saya berobat ke tokoh agama begitu, dan saya sembuh, saya berikan imbalan. Nah, di zaman ini ada yang namanya Hammurabi. Nah, dia membuat suatu kode gara-gara praktek penyembuhan yang seperti itu. Dia membuat yang dikenal dengan kode Hammurabi. Dia membuat sesuatu yang menentukan tentang kelalaian dari seorang dokter. Ya, sebenarnya bukan dokter. Kalau mungkin di Manado kita pakai istilah tukang obat, tukang berobat, ya. Jadi kalau ada yang lalai, maka ada daftar hukuman dari kelalaiannya itu. Misalnya kalau seorang dokter, anggap dokter saja ya, dokter mengobati seorang budak, dan misalnya budak itu meninggal karena dokter tersebut yang lalai, maka dia harus mengganti budak itu. Nah, sebenarnya pada era Hammurabi ini, hukum kesehatan yang berkembang itu lebih banyak ke kesehatan lingkungan, ya. Jadi bukan lebih ke arah pembedahan atau medis yang perorangan, tapi lebih ke kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah era Hippocrates. Mungkin adik-adik, teman-teman pernah mendengar tentang Hippocrates yang disebut sebagai bapak ilmu kedokteran modern. Ya, kami sebagai dokter mengucapkan sumpah dokter yang dikenal dengan sumpah Hippocrates. Nah, Hippocrates ini dia punya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba. Ya, jadi ada orang yang coba-coba saja, mungkin boleh coba ini, mungkin boleh coba itu, dan tidak punya dasar pengalaman atau dasar ilmu, akhirnya masyarakat yang dirugikan. Karena itu Hippocrates dia punya pemikiran untuk melindungi masyarakat. Nah, menurut Hippocrates juga, dokter harus berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien, serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. Jadi harus berusaha maksimal.
Jangan melakukan hal yang merugikan pasien. Nah, ini ada satu hal, adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap eutanasia dan aborsi. Ada yang tahu apa eutanasia? Adik-adik ada yang tahu apa itu eutanasia? Ya, eutanasia itu adalah suatu tindakan, coba Google nanti ya. Sekarang kita tidak menggunakan dasar textbook. Kita bertanya saja kepada Om Google. Jadi ini eutanasi ini adalah satu tindakan untuk mengakhiri nyawa pasien. Ada yang memfilmkan keadaan ini. Jadi ada orang-orang tertentu di mana dia sudah sakit yang berat, tidak tertolong lagi, misalnya kanker, atau dia ada kecelakaan yang berat yang melibatkan banyak organ tubuh yang akhirnya sudah mungkin tidak berfungsi, maka dia bilang, dokter akhiri saja nyawa saya. Jadi bukan membunuh secara langsung. Maksudnya bukan seorang dokter itu ambil pisau, ambil pistol, senjata, dan menembak seorang pasien. Tidak. Tapi lebih ke arah pasiennya diberikan obat supaya dia meninggal. Nanti kalau adik-adik saudara-saudara sudah semakin besar, sudah semakin banyak terlibat dengan dunia medis, dengan dunia kesehatan, maka akan ada orang-orang yang sakitnya sudah terminal. Kalau pakai bahasa daerah kita di Manado, memang sesiksa kasihan dia. Sesiksa, kurang hanya di tempat tidur, tidak bisa melakukan hal yang lain, dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia hanya menunggu kapan waktu saya dipanggil Tuhan, dan dia mungkin rasa terlalu lama, dan maka karena itu dia bilang, dokter, saya mau mati saja. Di luar negeri ada yang sudah melakukan praktek itu. Sebenarnya Hippocrates ini tidak menyarankan, tidak terima dengan keadaan eutanasia ini. Jadi kita harus menghormati hak hidup orang banyak, menghormati jiwa yang ada dalam diri manusia. Jadi euthanasia itu sebenarnya dilarang. Tapi zaman pengobatan modern ini ada beberapa negara yang sudah melegalkan eutanasia. Jadi kalau ada pasien yang, dokter, saya sudah tidak mau hidup lagi, saya sudah terlalu banyak sakit, jadi biarlah saya. Halo? Can you hear me? Bentar ya. Tes. Apa bisa didengar? Bisa, dokter. Oke, mati. Jadi ini tentang eutanasia. Kemudian aborsi. Aborsi itu sampai saat ini ada berbagai pandangan tentang aborsi. Kita ada pilihan, ada yang namanya pro-life dan pro-choice. Coba Anda nanti belajar tentang apa itu pro-life, apa itu pro-choice. Di Indonesia aborsi dilarang, tapi di luar negeri aborsi ada yang melegalkan. Jadi ada orang-orang tertentu yang hamil tapi tidak menginginkan kehamilannya, maka legal untuk mengaborsi bayi yang dikandung. Tapi kita di Indonesia tindakan ini tidak dilegalkan, kecuali aborsi atas indikasi medis. Misalnya sang ibu itu memang tidak boleh hamil, ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh hamil, jadi aborsi itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau misalnya kondisi-kondisi medis tertentu yang membuat seseorang tidak bisa hamil, jadi itu aborsi dilegalkan dalam hal itu. Nah, aborsi juga dapat dilegalkan kalau dilakukan misalnya bayi sudah meninggal, kalau aborsi bayi masih hidup, ada misalnya ada
dari awal perkembangannya sudah tidak baik. Jadi misalnya dokter sudah memikirkan bahwa bayi ini akan bertumbuh cacat, misalnya perkembangan kepalanya tidak ada atau bagaimana, sehingga aborsi jadi salah satu pilihan. Oke, jadi intinya Hippocrates ini dia menghormati, kita kembali ke Hippocrates ya. Hippocrates ini menghormati makhluk insani, kehidupan manusia. Kemudian Hippocrates juga menekankan hubungan terapeutik sebagai hubungan di mana dokter dilarang mengambil keuntungan. Ya, kami dokter sebenarnya dilarang untuk mengambil keuntungan dari pasien. Kalau ada dokter yang di zaman dulu dibilang dokter kaya, banyak uang, itu karena berarti dokternya banyak pasien. Saudara-saudara, kalau Anda melihat kehidupan seorang dokter yang sebenarnya, dokter yang disebut zaman dulu kaya sampai sekarang, itu artinya dia akan bekerja dari pagi sampai malam. Jadi seorang dokter mendapat keuntungan, mendapat pembayaran dari pasien-pasien yang datang. Jadi bukan mengambil keuntungan. Kemudian ada satu hal lagi yang ditekankan oleh Hippocrates, yaitu keharusan untuk memegang teguh rahasia kedokteran. Jadi pasien-pasien ini masing-masing punya rahasia. Saya punya rahasia tentang penyakit ya, bukan rahasia tentang yang lain, tapi punya rahasia penyakit. Tidak sembarangan dokter akan membuka tentang penyakit seseorang. Kalau misalnya diharuskan membuka, maka yang boleh membuka rahasia kedokteran itu selain dokter itu sendiri yang suka membuka rahasia, tapi kalau misalnya diwajibkan, harus mengatakan tentang penyakit seseorang, itu harus dengan surat permintaan dari kepolisian. Jadi misalnya ada kasus tertentu di mana seorang warga negara, seorang masyarakat mendapat pertolongan medis dan terjadi masalah dengan hal itu, maka yang bisa membuat dokter bicara tentang sakit seseorang itu adalah surat perintah dari polisi. Tidak bisa hanya misalnya wartawan datang minta informasi untuk sakit yang jelas, itu harusnya tidak bisa. Kecuali memang dari pasien itu dia bilang, oh ya boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya mau meminta rekam medis, meminta jejak perjalanan kasus orang pasien, itu tidak bisa, harus polisi yang meminta permintaan. Ya. Nah, sayangnya di zaman Hippocrates itu dokter itu hanya dari kalangan atas. Jadi yang ningrat, yang kalangan elit, hanya mereka yang jadi dokter. Nah, kalau zaman sekarang siapa saja sudah boleh jadi dokter. Ya, nanti ada yang bilang, kenapa dokter hanya bicara-bicara dokter dari tadi? Ya, karena sampai zaman seperti ini, zaman Hippocrates ini, mungkin yang lebih bicara tentang kesehatan manusia itu lebih ke dokter. Untuk seorang misalnya perawat, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, itu belum terlalu berkembang ilmu waktu itu. Yang banyak berkembang ilmu pada zaman yang belum modern ini adalah kedokteran. Nah, di era Edinburgh, yang waktu dulu dokter itu hanya dari kalangan ningrat, hanya dari kalangan elit, maka era Edinburgh ini kedokteran mulai membuka diri. Di saat itu dunia dikuasai oleh kaum saudagar atau pedagang, dan mereka itu berkesempatan untuk masuk fakultas kedokteran, mereka berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan dokter. Sehingga hukum kesehatan ini mulai terkait dengan sektor ekonomi. Jadi namanya pedagang, mereka bicara tentang sektor ekonomi, maka hukum kesehatan ini sudah mulai terkait dengan sektor ekonomi. Bukan cuma hanya sekedar kedokteran murni saja, tapi sudah mulai terkait dengan sektor ekonomi. Mungkin sudah mulai ada yang membuka praktek pribadi dan orang mulai banyak yang membayar, menetapkan harga pelayanan, mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu dunia kesehatan, dunia kedokteran semakin berkembang. Maka pada abad ke-19, ilmu kesehatan sudah semakin kompleks. Sudah banyak sekali cabang ilmu kesehatan, sudah banyak sekali literasi,
sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan penelitian di bidang kesehatan, maka makin berkembanglah kesehatan itu. Ditunjang juga dengan peralatan yang makin canggih, metode pengobatan yang makin berkembang. Kenapa boleh seperti itu? Karena teknologi sudah semakin maju, ekonomi sudah semakin baik, sosial orang-orang sudah mungkin lebih saling mengenal, dan terlebih politik yang mengizinkan untuk perkembangan dari dunia kesehatan ini. Nah, saudara-saudara, di saat sesuatu itu semakin berkembang, saat sesuatu itu semakin dikenal, maka masalah-masalah yang datang pun semakin banyak. Akan ada banyak kasus yang misalnya mempengaruhi nyawa seseorang, mempengaruhi kesehatan seseorang, dan itu melibatkan praktisi kesehatan. Di saat itu hukum mulai masuk. Di saat seseorang, misalnya seorang tenaga kesehatan, seorang dokter melakukan malpraktek atau salah mengobati pasien atau tidak mau mengobati pasien, maka makin ada kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira perkembangan hukum kesehatan seperti itu. Kemudian kita dengan berkembangnya kasus-kasus, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berkembangnya ilmu kesehatan, maka hukum juga mulai melirik. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, pasti orang akan tertarik. Aduh, kenapa itu di situ ada banyak orang yang misalnya, banyak orang yang suka jadi dokter, banyak orang yang suka jadi kaya karena katanya kalau jadi dokter pasti kaya, pasti banyak uang. Nah, orang makin mulai mencari kesalahan, mulai mencari masalah, apa yang terjadi. Nah, kalau sudah bicara masalah, sudah bicara kesehatan, sudah bicara kasus, maka di sini ada ranah hukum. Nah, untuk masalah hukum kesehatan ini mulai berkembang, mulai dikenal terlebih saat pelaksanaan World Congress on Medical Law di Belgia tahun 67. Disinilah yang namanya hukum kesehatan mulai dikenal. Jadi kalau zaman dahulu mungkin hanya bicara hukum pidana, hukum perdata, hanya bicara tentang pembunuhan, hanya bicara tentang pencurian. Nah, mulai dari tahun 67 ini, malpraktek mulai ada hukum untuk dokter yang malpraktek, mulai ada hukum tentang sarana kesehatan, mulai ada hukum tentang tenaga kesehatan. Memang tidak langsung muncul semuanya, ini ada berubah sesuai dengan waktu, ada berbagai perkembangan sesuai dengan waktu, tapi dari sini era baru, era dimulainya hukum kesehatan. Ya, bagaimana dengan Indonesia? Setelah tahun 86 ada World Congress, ada hukum kesehatan yang mulai dikenal. Nah, pada tahun 81, bicara sebelum tahun 81. Nah, di Indonesia juga perkembangannya hampir sama. Pasti adik-adik teman-teman masih ingat waktu penjelasan saya sebelumnya bahwa ini ada era pendeta. Jadi zaman dulu di Indonesia mungkin kita mengenal penyakit itu sebagai suatu kutukan, sebagai suatu misteri mistis. Nah, setelah itu zaman makin berkembang dan ilmu kedokteran juga makin berkembang. Dokter-dokter Indonesia sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang berkarir di bidang kesehatan. Maka pada tahun 81 ada pasien di puskesmas yang meninggal karena syok anafilaktik akibat reaksi alergi setelah diberikan streptomisin oleh seorang dokter puskesmas Wedari Jaksa di Kabupaten Pati. Nah, bicara tentang ini, tentang syok anafilaktik, memang ini adalah efek samping dari obat yang diberikan. Nah, kalau tidak ada hukum, tidak ada peraturan yang melindungi, maka dokter ini akan dianggap membunuh pasiennya. Kenapa membunuh? Nah, setelah dokter suntik, pasiennya mati. Kenapa bisa begitu? Tidak semua orang akan mengerti tentang cerita syok anafilaktik reaksi alergi ini. Orang-orang tertentu akan langsung mengatakan bahwa pasien itu dibunuh oleh dokter. Nah, dari
kasus ini, maka pikiran dari orang-orang kesehatan, pikiran dari ahli-ahli hukum mulai terbuka. Wah, kalau begini nanti efek samping obat akan dianggap jadi senjata dokter untuk membunuh pasien. Padahal sebenarnya pasien ini datang dengan keadaan sakit, maka harus diberikan obat, tapi efek samping obat itu menyebabkan pasien meninggal. Bukan keinginan dokternya untuk membunuh pasien. Nah, karena itu tahun 82 ada kelompok studi untuk hukum kedokteran dari Fakultas Kedokteran. Jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, mereka membuat kelompok studi bagaimana sebenarnya hukum kedokteran ini. Tidak bisa disamakan dengan hukum pidana, karena bisa dianggap kalau hanya melihat hukum pidana menghilangkan nyawa seseorang dianggap pembunuh, maka dokter ini akan dianggap pembunuh. Walaupun sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membunuh pasien ini. Dia justru maksudnya untuk menolong, tapi terjadi reaksi alergi sehingga pasien itu meninggal. Nah, tahun 82 dibuatlah kelompok studi, dan pada tahun 83 terbentuk Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia, Perhuki, dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan. Karena tahun 83 itu kita tidak hanya bicara tentang dokter saja, sudah mulai ada perawat, sudah mulai ada ahli gizi, sudah mulai ada kesehatan masyarakat, semua itu adalah tenaga kesehatan. Kita semua ini adalah tenaga kesehatan. Adik-adik nanti juga kalau bekerja di bidang kesehatan, maka akan disebut sebagai tenaga kesehatan. Jadi mereka berpikir bahwa tidak bisa hanya bicara tentang dokter. Kesehatan itu bukan cuma tentang dokter. Kesehatan itu adalah tentang semua tenaga kesehatan, termasuk dalamnya perawat, kesehatan masyarakat, ahli gizi, dan semua orang yang terlibat dalam bidang kesehatan. Nah, dengan berkembangnya zaman, maka pada tahun 92 terbitlah peraturan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan tahun 92. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Ya, biar tidak ada, kita akan lanjut ya. Nah, setelah bicara tentang sejarah, kita akan bicara tentang asas atau landasan, atau dasar yang memberikan arah atau pedoman. Jadi ini ada landasan atau dasar memberikan arah dan pedoman bagi pengaturan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Jadi intinya ini adalah, asas itu adalah landasan, dasar, bagaimana pelayanan kesehatan itu mau kemana, arahnya mau kemana. Oke. Nah, beberapa asas hukum dalam ilmu kesehatan. Maaf bila saya salah membaca ya. Ini bicara bahasa Latin, maka ada yang namanya science et sa conscience. Artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya. Di sini adalah bagaimana kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Seorang ahli kesehatan masyarakat, kesehatan tidak boleh hanya pandai. Dia juga harus punya hati nurani dan kemanusiaan. Karena kalau hanya pandai, hanya punya ilmu dan tidak punya hati nurani, maka akan jomplang, akan berjalan tidak seimbang. Dia mungkin akan jadi seorang yang sangat pandai, namun tidak peduli dengan orang lain. Ya, jadi dalam pekerjaan kita sebagai ahli kesehatan tidak boleh bertentangan antara ilmu dan hati nurani. Nah, ini diatur juga tentang hak dokter, di mana dokter berhak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan di hati nurani. Misalnya aborsi. Nah, ya kalau di tempat-tempat yang aborsi dilegalkan, dokter boleh menolak untuk melakukan tindakan itu. Atau misalnya tindakan-tindakan yang dokter tahu bahwa itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Misalnya
memaksakan kehendak pada pasien-pasien tertentu. Itu kalau tidak sesuai dengan hati nurani sang dokter, maka dia boleh menolak. Ini berlaku juga untuk tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau nanti di saat adik-adik saudara-saudara nanti bekerja, maka jika Anda dihadapkan dengan suatu masalah yang bertentangan dengan hati nurani, maka Anda boleh menolak. Oke, selanjutnya asas agrotis salus lex suprema. Artinya keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Apapun yang kita lakukan, apapun tindakan kita, apapun pikiran kita, apapun rencana kita, itu semuanya adalah demi keselamatan pasien. Kemudian de minimis nocturat lex. Artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Nah, berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, selama tidak berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut. Ini bisa dibilang seperti ini. Dokter juga manusia, nakes juga manusia. Ya, di zaman pandemi seperti ini banyak tuntutan dari masyarakat untuk nakes. Selama hal ini tidak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut. Ya, jadi akan ada masanya di mana terjadi kesalahan. Misalnya perawat lupa suntik obat. Jam suntik harusnya jam 7 pagi, karena ada banyak tindakan yang lain yang harus dilakukan, maka perawatnya lupa untuk suntik jam 7, nanti dia suntik misalnya jam 8 atau jam 9. Itu masih masuk dalam hal yang tidak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut. Kecuali dia salah menyuntik obat dengan kesengajaan, nah itu adalah ranah hukum yang bisa dituntut. Nah, kemudian asas selanjutnya adalah res ipsa liquitur. Artinya fakta telah berbicara. Digunakan dalam kasus-kasus malpraktek di mana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas. Ya, ada kasus-kasus di mana orang mencari masalah. Ya, dunia kesehatan itu adalah kalau mau dibilang sasaran empuk bagi, maaf ya, saya tidak menjudge teman-teman dari bagian hukum, tapi dunia kesehatan, dunia kedokteran ini adalah sasaran empuk bagi pengacara, bagi LSM yang ingin mencari keuntungan. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya bukan masalah dibuat menjadi masalah, dianggap sebagai malpraktik untuk boleh dituntut. Memang saya tidak menutup mata, tidak mengatakan tidak ada tentang malpraktik. Ada malpraktik yang terjadi, tapi ada juga kelalaian, ada juga kasus-kasus yang terjadi bukan dengan tujuan malpraktik. Jadi saat kasus itu terjadi, faktanya jelas bahwa itu bukan tujuan malpraktek, tapi hanya misalnya salah komunikasi, salah pengertian dari yang menuntut, maka kasus-kasus itu tidak perlu pembuktian lagi, faktanya sudah jelas. Oke, nah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ada asas-asas yang lain, asas legalitas, asas keseimbangan, asas tepat waktu, asas itikat baik, asas kejujuran, asas kehati-hatian, dan ada banyak lagi asas-asas yang lain. Ada asas keadilan. Jadi kita hanya membahas beberapa hal yang kira-kira tertera dalam undang-undang tentang hukum kesehatan di Indonesia. Asas legalitas. Pertama, bahwa ketentuan tersebut harus memenuhi perizinan, harus ada izin, harus legal, guna pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan, guna kepastian perlindungan bagi terlaksananya otonomi yang profesional. Jadi harus ada izin untuk melaksanakan praktek kesehatan, harus ada harus ada, misalnya sekarang harus ada surat tanda registrasi, harus ada surat izin praktek, pokoknya harus legal. Ini untuk mengantisipasi penanam modal asing atau swasta dalam menyelenggarakan praktik pelayanan medis, pelayanan kedokteran atau pelayanan kesehatan yang cenderung berorientasi kepada komersil semata-mata. Memang tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang kita berikan. Namun
bukan berarti semuanya hanya berorientasi kepada komersil, berorientasi kepada mendapatkan keuntungan saja. Kita juga harus berorientasi untuk sesuatu yang bisa membantu orang. Kita semua punya hati nurani untuk membantu orang. Jadi jangan hanya berpikir untuk mendapatkan uang saja, ya. Kemudian asas keseimbangan. Bagaimana hukum memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu untuk kembali ke keadaan semula. Jadi di saat ada yang tidak beres, ada yang tidak seimbang, oh ini terlalu banyak melakukan kesalahan, ini yang terlalu tidak melakukan kesalahan, maka hukum ini akan membuat keseimbangan. Yang sudah banyak kesalahan maka akan ditindaki. Nah, penyelenggaraan kesehatan harus menyelenggarakan seimbang antara fisik dan mental, antara materi dan spiritual. Keseimbangan itu antara tujuan dan sarana. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelayanan kesehatan, tujuannya untuk kesehatan masyarakat secara menyeluruh, maka harus punya sarana. Tidak bisa hanya saya mau melakukan pelayanan kesehatan, tapi tidak punya sarana. Misalnya misalnya mau pengobatan di suatu desa, tapi tidak punya kendaraan untuk ke sana. Itu tidak seimbang. Kemudian sarananya ada, tapi hasilnya juga harus seimbang. Jangan misalnya sudah menggunakan sarana yang besar sekali, sarana yang wow, dan hasilnya hanya sedikit, hanya kecil. Harus seimbang sarana yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Harus seimbang juga antara manfaat dan resikonya. Misalnya kita akan melakukan pelayanan kesehatan di kepulauan. Misalnya ya, kepulauan ada misalnya, anak-anak mahasiswa IKM akan melakukan baksos, akan melakukan kegiatan PBL di anggap misalnya Kepulauan Bunaken, ya. Jadi sudah dijelaskan manfaatnya bagi mahasiswa, bagi tenaga kesehatan itu apa, akan memberi pengalaman, bla bla bla, bagi masyarakat apa, begini. Tapi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai pelaksanaannya, kita harus lewat laut yang misalnya saat itu sementara berombak, ya. Risiko apa yang mungkin terjadi? Misalnya risikonya terjadi kecelakaan dan sampai boleh mengambil nyawa, maka antara manfaat dan risiko tidak seimbang, harus seimbang. Jadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan harus seimbang antara manfaat dan risikonya. Nah, asas keseimbangan ini memberikan kedudukan bagi kepentingan pasien dan dokter. Jadi bukan cuma pasien yang diperhatikan, kepentingan dokter atau kepentingan tenaga kesehatan itu juga harus dipikirkan, harus seimbang. Ini kalau bicara keseimbangan, erat kaitannya dengan masalah keadilan, atau kita bicara asas keadilan. Nah, penyelenggaraan kesehatan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Kita semua pasti sudah kenal dengan yang namanya asuransi kesehatan, BPJS, ya, di mana semua masyarakat Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dengan BPJS kita bergotong royong, yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu, sehingga pelayanan kesehatan itu merata ke semua lapisan masyarakat dan pembiayaannya terjangkau. Kemudian selanjutnya, asas yang berikutnya adalah asas tepat waktu. Pelayanan kita sebagai tenaga kesehatan itu harus tepat waktu. Tidak boleh terlalu cepat, tapi apalagi tidak boleh terlambat. Nah, akibat kelalaian memberikan pertolongan yang tepat pada saat yang dibutuhkan, bila memberikan kerugian pada pasien, maka kita sebagai tenaga kesehatan dapat dituntut. Ya, karena dari Undang-Undang ini pasal 58 bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi bukan cuma tepat tindakan, tepat waktu juga. Nah, sekarang banyak masyarakat yang protes tentang pelayanan misalnya di rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa
pasien sudah datang tapi tidak dilayani tepat waktu sehingga pasiennya meninggal. Nah, karena itu sampai saat ini rumah sakit makin berbenah, mereka mulai memperbaiki waktu pelayanan, waktu tunggu pasien. Ya, jadi berdasarkan asas tepat waktu, maka suatu tindakan harus segera dilakukan dalam rangka pelayanan ke pasien, pelayanan kesehatan demi kepentingan pasien, tidak dapat ditunda semata-mata demi kepentingan pribadi. Jadi, untuk kepentingan pasien maka pelayanan kesehatan itu harus diutamakan. Nah, kadang-kadang ada tenaga kesehatan yang harus pulang malam. Coba teman-teman perhatikan sekarang ini waktu pelaksanaan vaksin massal, maka ada yang harus pulang malam, tidak pulang rumah malah, menunggu seharian atau melaksanakan tugas seharian. Itu semua demi kepentingan pasien dan itu tidak bisa ditunda karena kepentingan pribadi. Nah, tepat waktu ini berkaitan erat dengan itikat baik. Jadi kalau memang seorang beritikat baik untuk memberikan pelayanan yang baik, maka dia akan tepat waktu. Dia tidak akan menunda-nunda. Nah, atas ini juga memberikan pertimbangan perlu tidaknya informed consent dalam transaksi terapeutik. Nanti saudara-saudara akan belajar apa itu informed consent atau persetujuan tindakan. Itu juga sesuatu yang ada ranah hukumnya, pasien tindakan bagi semua pasien. Jadi berhubungan juga dengan ketepatan waktu tindakan, maka perlu tidaknya informed consent ini juga diperlukan saat yang tepat, tidak boleh terlambat. Nah, kemudian asas berikutnya adalah asas itikat baik. Semua perjanjian, semua pelayanan, semua hukum itu dilaksanakan dengan itikat baik. Tidak ada yang kita lakukan dengan itikat buruk. Yang maunya memang tujuannya buruk, tidak ada. Ya. Berdasarkan kepercayaan pasien, maka dokter dengan itikat baiknya berkewajiban memberikan pertolongan profesional yang bermutu dan bermartabat, kesungguhan nilai, niat sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kita harus, jangan terus terang slide ini banyak bicara tentang dokter. Karena memang yang paling banyak berhubungan langsung dengan dokter itu, dengan masyarakat itu dokter dan juga perawat. Kalau nanti saudara-saudara bekerja sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, mungkin berhubungan langsung, berhadapan langsung dengan pasien tidak sebanyak dari yang dilakukan oleh dokter perawat. Mungkin ahli kesehatan masyarakat itu akan berhadapan di saat pasien tidak sakit. Kalau orang sakit maka orang itu akan sensitif. Orang bilang senggol bacok. Jadi gampang sekali terjadi masalah, gampang sekali kasus hukum. Tapi kalau kita kesehatan masyarakat itu kita bicara tentang preventif, promotif, ya. Jadi saat orang belum sakit kita bicara. Jadi mungkin untuk kenapa ini banyak bicara tentang dokter, karena yang sekarang ini masalah-masalah dalam hukum dan kesehatan lebih banyak berhubungan dengan dokter. Nah, atas dasar itikat baik ini, maka seseorang berkewajiban menolong orang lain sepanjang, satu, tidak menimbulkan resiko bagi dirinya sendiri. Kalau Anda tidak tahu berenang, jangan menolong orang yang tenggelam, karena pasti Anda akan tenggelam bersama dengan orang itu. Jadi jangan melakukan tindakan menolong orang yang menimbulkan resiko bagi penolong. Kemudian, orang yang ditolong telah mencoba menolong dirinya sendiri. Jadi di saat yang orang yang ditolong itu sudah tidak mampu menolong dirinya, maka di situ kita sebagai tenaga kesehatan berkewajiban untuk menolong orang lain. Asas kejujuran. Di mana-mana ini dituntut, bukan cuma dalam bidang kesehatan. Bila kita jujur, maka dapat menimbulkan percaya dari pasien, menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, dalam pelayanan medis, dokter wajib memberikan pertolongan sesuai yang dibutuhkan pasien dan sesuai dengan standar profesi. Jadi, jujur, misalnya Bapak Ibu hanya perlu untuk
operasi tangan kanan saja, tidak harus dengan tangan kiri. Maka hanya tangan kanan, jangan dibilang hanya ada dengan tangan kiri. Baru penggunaan sarana dan prasarana hanya sesuai kebutuhan pasien. Ya, kalau pasien misalnya hanya butuh tindakan A, tidak perlu tindakan B dan C, maka tidak perlu menggunakan tindakan A, B, C. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini, penyampaian informasi berorientasi kepada kepentingan pasien. Biasanya terjadi masalah dalam pelayanan pasien karena informasi yang tidak tepat. Apakah salah penyampaian, apakah salah timing, atau salah isinya. Saat suatu informasi tidak disampaikan dengan benar, dengan tepat kepada pasien, kepada masyarakat, maka di sini kemungkinan timbulnya masalah besar. Tapi kini kita bicara tentang informasi yang tepat, yang disampaikan kepada pasien atau kepada masyarakat. Nah, saat kita menyampaikan informasi ini, kejujuran merupakan kebenaran dari informasi. Kita wajib jujur, ya. Namun, tidak semua kebenaran harus disampaikan kepada pasien jika justru merugikan pasien. Bukan berarti kita harus berdusta, bukan berarti kita harus membohongi pasien. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa membuat pasien jelek, maka tidak perlu disampaikan. Bukan tidak disampaikan ya, bukan diganti informasinya, tapi tidak disampaikan. Misalnya ada pasien-pasien yang dalam keadaan yang sakit yang berat, kemudian ada tambahan, misalnya saya biasanya mendapat pasien yang sudah sakit berat, misalnya dia harus cuci darah, atau misalnya dia punya sakitnya sudah terminal, sudah sangat berat, maka kalau dipikirkan oleh dokter, bila saya pikir informasi ini akan membuat pasien semakin sakit, tidak akan sembuh lagi, atau akan merugikan pasien saat itu, maka penyampaiannya akan saya tunda. Tidak akan diberitakan kepada pasien saat itu juga. Bisa nanti, atau bisa saya sampaikan kepada keluarga terdekat. Ya, jadi dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan, kita semua harus punya suatu hati nurani, harus punya suatu suatu pendekatan kepada pasien, suatu hal dalam diri sendiri, saya sudah susah mengatakannya, maka ada hal-hal tertentu yang tidak perlu semuanya disampaikan. Jika hanya akan merugikan pasien, maka jangan disampaikan. Dalam hal ini, sikap dan kualitas komunikasi dan dalam wawancara. Bagaimana sikap kita, bagaimana kualitas komunikasi kita. Dalam mencapai sikap dan kualitas ini, maka pengalaman sangat dibutuhkan. Mungkin kalau adik-adik, kalau saudara-saudara yang bicara, tidak akan sama dengan orang yang berpengalaman. Tapi akan ada suatu saat di mana saudara-saudara juga jadi berpengalaman sama seperti yang lain. Nah, bicara juga itu kita harus hati-hati. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, maka diperlukan juga yang namanya asas kehati-hatian. Harus hati-hati, tidak boleh asal-asal. Tidak boleh sembarang-sembarang. Ya, setiap orang sebelum melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan orang lain, harus bersikap hati-hati. Apalagi dalam ranah kesehatan kita bicara tentang orang, tentang nyawa manusia. Maka itu hati-hati. Dalam pelayanan kesehatan, profesional bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, tapi juga ketelitian atau kecermatan bertindak sesuai dengan standar profesi. Karena kehati-hatian inilah, maka semua profesi, bukan cuma profesi kesehatan, punya yang namanya standar operasional prosedur. Punya paling dasar, step by step apa yang harus dilakukan. Ya, ada SOP untuk setiap tindakan. Karena kita memang harus hati-hati.
Kemudian, karena asas kehati-hatian ini, maka semua tenaga kesehatan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya. Ya, kita harus bertanggung jawab. Jangan salah, jangan lalai. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Oke, dari tadi saya bicara tentang hukum. Hukum ini, asas ini, asas itu. Kenapa dokter tidak menyinggung tentang etika? Nih, dapat kita lihat poin nomor 3. Etika itu tidak semua tertulis. Tapi kalau hukum, semua tertulis dalam undang-undang atau lembaran negara lainnya. Anda bisa baca apa kira-kira perbedaan dari etika dan hukum kesehatan. Silahkan dibaca. Tapi kenapa dari tadi saya hanya bicara tentang asas hukum kesehatan? Kenapa tidak bicara tentang asas etika kesehatan? Karena pada dasarnya etika dan hukum itu hampir sama, tapi hukum itu semuanya tertulis. Ya, semuanya tertulis. Kalau etika mungkin kita hanya bicara kalau dilanggar ada tuntutan dari organisasi profesi masing-masing. Namun kalau hukum bisa dituntut oleh negara. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang tidak mendengar penjelasan saya? Atau suara saya tidak bisa didengar? Tidak ada yang bertanya? Oke. Saya lanjut ya. Setelah kita bicara tentang sejarah etika dan hukum kesehatan, setelah kita bicara tentang asas-asas hukum kesehatan. Nah, bagaimanakah masalah etika dan hukum kesehatan yang ada di Indonesia? Pasti teman-teman, adik-adik, saudara-saudara tidak lepas dari medsos. Setiap hari melalui akun-akun media sosial kita dapat melihat kasus-kasus yang terjadi. Ada kasus artis-artis, ada kasus kasus-kasus masyarakat yang terjadi apalagi di era COVID seperti ini. Apa saja masalah etika dan hukum kesehatan di Indonesia? Nah, itu akan menjadi tugas saudara-saudara. Maka saya memberikan tugas kepada mahasiswa, pada teman-teman mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah etika dan hukum kesehatan yang terjadi di Indonesia. Anda bisa mengangkat satu masalah atau dua masalah yang menurut Anda ini masalah etika dan hukum kesehatan. Maka dijelaskanlah dalam tugas Anda itu etika atau hukum apa yang dilanggar. Misalnya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian atau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sekian, ini yang dilanggar. Pasal ini yang dilanggar. Ya. Kemudian bagaimana penyelesaian dari masalah ini? Kalau belum selesai, mungkin Anda bisa memberikan komentar dan saran, ataupun kalau masalah itu sudah diselesaikan, Anda bisa memberikan komentar dan saran. Tugas ini masa berlaku 2 minggu. Ya, saya tunggu pengumpulannya 2 minggu. Kalau boleh dikumpulkan melalui LMS masing-masing. Adik mahasiswa sudah bisa akses LMS kan? Yang dari UNES sementara diproses di Puskom Unima. Jadi mohon bersabar karena itu masa berlakunya sampai 2 minggu untuk tugas ini. Kalaupun tidak bisa mengakses LMS, maka dapat dikirimkan kepada saya melalui grup mata kuliah etika. Ya, jadi di situ kita akan pantau tugas Anda. Kalau tidak bisa akses LMS, dikirim melalui grup mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini adalah slide terakhir dari kuliah kita pada hari ini. Karena itu kesempatan saat ini untuk yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Boleh dokter. Silahkan. Nah, terima kasih atas kesempatan. Tadi kita membahas tentang etika dan hukum.
tentunya di Indonesia banyak sekali etika dan hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mhm. Dan yang menjadi permasalahannya adalah semakin banyak etika dan hukum yang di Indonesia yang telah ditentukan, tetapi mengapa masih banyak yang melanggar hukum-hukum tersebut? Apakah hukum itu bagaimana jelaskan? Apakah hukum Indonesia itu kurang Kuat. penegasan kepada orang yang sudah jelas-jelas hukumannya mungkin berat, tapi bahkan masalah-masalah yang mereka sering buat itu bisa terjadi lagi ke orang lain, dokter. Oke. Itu saja. Ya itu saja, dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi rupa berkenalan. Dari siapa? Saya bisa baca namanya, tapi mungkin teman-teman yang lain yang dari UNES belum tahu. Berkenalan kelar nih. Jadi teman-teman dari UNES. Jadi perkenalkan, nama saya Rijal. Oke. Ini Rijal. Tahun 2019. Oke, terima kasih Rijal. Ya, sama-sama, dokter. Maaf ya kalau koneksi tidak stabil. Jadi, kenapa masih ada orang yang melanggar hukum? Ada istilah yang mengatakan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi, kenapa masih ada orang melanggar hukum? Karena satu, mungkin orang tidak tahu. Jadi, sosialisasi dari hukum, sosialisasi dari peraturan itu juga diwajibkan. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia melanggar, maka sebenarnya bukan jadi suatu masalah bagi orang itu, karena dia tidak tahu, itu memang pembelaannya. Pertama, jadi orang tidak tahu, sosialisasi yang kurang. Kedua, dia memang niat melakukan. Ya, dalam hal kesehatan, saya tidak menutup mata dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada dokter-dokter yang memang bertujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan dia melakukan malpraktek. Ada. Padahal dalam pendidikan sudah diberitahukan, sudah disampaikan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tapi tetap dilakukan. Jadi tuntutan apakah dari diri sendiri, apakah dari lingkungan, apakah tuntutan dari keluarga. Misalnya dia berkata, kita mau perlu doi for tape keluarga, jadi kita mesti backing, kita aborsi jo orang, supaya kita boleh. Jadi itu ada tuntutan dari keluarga atau dari lingkungan yang membuat orang itu melakukan pelanggaran. Ya, jadi banyak faktor. Jangan kita hanya melihat kenapa masih banyak masih banyak orang yang melakukan pelanggaran. Tapi kita harus melihat apa dasar kenapa pelanggaran itu dilakukan. Ya, sepertinya sebenarnya salah satu tugas kita adalah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kesehatan bagi orang lain. Sosialisasi itu melalui media sosial, melalui televisi, melalui koran, itu semua disosialisasikan. Oke, sampai di sini. Boleh? Atau masih ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih banyak, dokter, jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya ini yang off kamera banyak juga ya. Masih ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya masih ada kegiatan rapat, masih ada kegiatan raker. Terima kasih atas kuliah hari ini. Foto bersama dulu. Jadi yang belum on kamera, on kamera. 30 detik kesempatan untuk on kamera.
Dan sepertinya sinyal di tempat saya menurun, berkurang. Ya, saya tunggu ya untuk on kamera. Dan tunggu perbaikan dari sinyal di tempat saya. Oh. Sebentar, I'll switch. Tidak bisa pakai muka-muka saudara-saudara tidak terlihat, sebentar. Slide 1, nama-namanya tidak, sudahlah. Sepertinya maaf saudara-saudara, sinyal saya jelek sekali di sini. Mungkin tadi ada yang putus-putus sementara kuliah. Tampilan Anda, wajah-wajah Anda tidak terlihat, hanya kotak-kotak hitam kosong yang di sini. Siapa tahu ini akan terisi. Saya coba ya sekali lagi. Oh ya, sudah, mungkin sudah boleh. Oke, mulai muncul. Mulai muncul. Sabar ya. Slide 1. Slide 2. Sebentar, masih menunggu. Slide 2. Kemudian slide 3, ada 5 slide. Jadi hari ini yang ikut ada 107 peserta. Ada yang sesenyum dari tadi. Maaf ya, tahan sedikit nih. Mercy, sesenyum dari tadi dia ke siang. Belum dapat capture. Sabar ya. Ini slide 3. Slide 3. Slide 4. Melisa, mau pergi mana, Dang? Slide 4 nih. Slide 5. Jadi maaf kalau Anda hanya ada nama tapi tidak ada fotonya. Anggaplah ini masalah jaringan ya. Oke, selesai. Demikian kuliah kita pada sore hari ini. Nanti kalau ada adik-adik atau teman-teman yang mau berdiskusi dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di grup ataupun pribadi, dan juga lebih disarankan untuk aksesnya lewat LMS Unima ya, supaya ada isi LMS kita. Oke?
Demikian, selamat sore, selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Salam Sore, sehat. dokter. Selamat sore.